Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridha ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ilil umur al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ngaji bareng lagi bersama-sama di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita ngaji bareng kuliah subuh di majelis yang berbahagia ini, kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah kita ngaji bareng kemarin, kita sudah bersama-sama mengenai tentang ilmu. Mungkin sudah paham ya, berarti sekitar setunggal kali mengenai ilmu. Di antaranya ilmu itu ataupun orang yang berilmu itu di antaranya itu ditakuti oleh setan dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan orang yang berilmu itu ataupun ulama, kita duduk dengan mereka, berjalan dengan mereka 2 langkah, bahkan kita bisa makan 2 suapan aja, fadilahnya luar biasa. Kita bisa mendapatkan 2 surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu surganya itu seluas dunia. Jadi banyak sekali keutamaan daripada ilmu ataupun orang-orang yang berilmu. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemarin sudah bahas banyak mengenai ilmu, mari kita sekarang sedikit membahas mengenai iman. Iman itu yang secara umum adalah yang bisa kami bahas di sini, yaitu secara umum iman adalah percaya ataupun yakin, yang mana bahwa kita dalam hati kita itu yang namanya iman, berarti kita itu yakin, membenarkan. Misalkan kita membenarkan adanya adanya Allah, adanya malaikat, kemudian adanya kitab-kitab Allah, kemudian adanya rasul-rasul Allah, kita percaya. Kemudian kita percaya adanya hari kiamat, kemudian kita percaya adanya takdir, yang mana takdir itu adalah ada takdir yang berupa baik ataupun yang berupa jelek. Tapi bukan hanya kita percaya yakin dalam hati kita itu iman. Kita berarti yakin, yang iman di sini adalah kita harus bisa melafalkan, mengucapkan, yaitu kita mengucapkan bahwa kita itu percaya
yakin, kita sudah dalam hati setelah kita itu melafalkan dan juga kita mengamalkan. Jadi kita bisa mengamalkan apa yang kita percaya ini. Misalkan kita sebagai orang Islam, berarti kita harus, kalau iman berarti harus sholat. Banyak orang yang beragama Islam tapi KTP-nya aja. Makanya nanti yang masuk surga KTP-nya. Ampun nggih, sing masuk surga KTP-ne nggih. Nggih, teng akhirat nggih sareng-sareng monggo. Kula lan panjenengan karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kekal di akhirat, kita bukan KTP tapi kita orangnya masuk ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan orang yang tadinya itu tidak beriman, tidak sholat, bahkan orang itu tidak bisa menjalankan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia juga sering melakukan kebaikan. Bahkan setelah dia meninggal masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil sekali, tapi dia sebelum meninggal dia iman kepada Allah, bahwa dia itu percaya dalam hati bahwa adanya Allah. Insya Allah walaupun dia imannya kecil, kalau mati masih dalam keadaan iman, insya Allah akan masuk surga. Jadi itulah pentingnya iman. Maka kita jangan sekali-kali meninggal dalam keadaan tidak beriman. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, juga ada yang menerangkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim yatu satadawum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah takutlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Ini di sini diterangkan dalam Al-Quran. Nanti dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Jadi kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunan serta rizki yang mulia. Jadi rizki yang mulia berarti insya Allah rezeki yang halal dan thayyibah, baik halal dan akhirnya mendapatkan surga dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan.
Apabila kata-kata salah datang dari diri saya sendiri, dan apabila benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepat kula ngapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.